Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Faradita dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Pengertian prinsip belajar yaitu sesuatu yang dipegang sebagai panutan yang utama, sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir. Yang ketiga, prinsip belajar adalah landasan berpikir atau landasan berpijak dan bersumber memotivasi agar dapat menjalankan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar dan asas pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar yang pertama itu perhatian dan motivasi. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajar itu dirasakan sebagai suatu yang dibutuhkan atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi adalah tenaga yang digunakan untuk menggerakkan dan mengarahkan ke aktivitas seseorang. Yang kedua, keaktifan. Kegiatan psikis menggunakan pengetahuan dan memecahkan masalah, membandingkan suatu konsep dengan konsep yang lain, menyimpulkan hasil. Percobaan kegiatan fisiknya itu membaca, mendengarkan, menulis, dan berlatih. Yang ketiga, keterlibatan langsung dan berpengalaman. Belajar secara langsung dalam hal ini tidak sekedar mengamati, tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Yang keempat, pengulangan. Teori psikolog, daya melatih daya-daya yang ada pada manusia atau mengamat, menanggap, mengingat, menghayal, dan merasakan. Teori psikologi asosiasi belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. Yang kelima itu adalah tantangan. Teori medan mengemukakan bahwa dalam suatu siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu mempelajari bahan belajar tersebut. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa belajar sungguh-sungguh dan mendapat nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nah, itu anak itu kalau mendapat nilai yang baik berarti kan itu semakin giat belajarnya. Gitu. Contoh dari balikan dan penguatan. Yang ketujuh, perbedaan individu. Siswa merupakan individu yang unik. Artinya, tidak ada dua orang siswa yang sama persis. Tiap siswa memiliki perbedaan suatu dengan yang lainnya. Pembelajaran klasikal yang perbedaan individual dapat diperbaiki dengan beberapa cara. Semisalnya, penggunaan metode yang sesuai, memberikan tambahan belajar, dalam memberikan tugas, hendaknya sesuaikan dengan minat dan kemampuan siswanya. Implikasi prinsip-prinsip belajar. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi siswa. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian, siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan bersama. Motivasi, disadarinya oleh siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dan mengembangkan secara terus-menerus. Yang kedua, keaktifan.
Implikasi prinsip keaktifan bagi siswa berwujud perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, ingin tahu hasil dari suatu reaksi kimia, membuat karya tulis, dan membuat clipping dan perilaku jenis lainnya. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Implikasi prinsip ini dituntut pada para siswa agar tidak segan-segan mengerjakan tugas belajar yang diberikan kepada mereka. Yang keempat, pengulangan. Implikasi adanya prinsip pengulangan bagi siswa adalah kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang untuk suatu macam permasalahan. Yang kelima, tantangan. Implikasi prinsip tantangan itu tuntutan yang dimilikinya kesadaran pada diri siswa akan adanya kebutuhan untuk selalu memperoleh atau memproses dan pengolahan pesan. Selain itu, siswa juga terus memiliki keingintahuan yang besar terhadap segala permasalahan yang dihadapinya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang dilakukan. Apakah itu bermasalah? Dengan demikian, siswa selalu memiliki pengetahuan tentang hasil baginya sendiri. Yang ketujuh, perbedaan individu. Perbedaan individu itu setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri berbeda dengan yang lain. Karena hal ini, setiap siswa belajar menurut kecepatannya sendiri dan untuk setiap kelompok umur terhadap variasi kecepatan belajar. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi guru. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung dan berpengalaman. Yang keempat itu pengulangan. Yang kelima, tantangan. Yang keenam, balikan dan penguatan. Yang ketujuh, perbedaan individu. Perhatian dan motivasi. Implikasi prinsip perhatian. Guru menggunakan metode secara bervariasi, menggunakan media sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang diajarkan, menggunakan gaya bahasa yang tidak monoton, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan membimbing. Implikasi prinsip motivasi, memilih bahan ajar sesuai minat siswa, menggunakan metode dan teknik mengajar yang disukai siswa, mengoreksi sesegera mungkin pekerjaan siswa dan segera memberitahu hasilnya. Memberikan pujian verbal dan non-verbal terhadap siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diberikan. Memberitahu nilai guna dari pelajaran yang sedang dipelajari siswa. Keaktifan. Yang pertama, menggunakan multimetode dan multimedia. Yang kedua, memberikan tugas secara individual dan kelompok. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada siswa melaksanakan eksperimen. Yang keempat, memberikan tugas untuk membaca bahan belajar dan mencatat hal yang kurang jelas. Yang kelima, mengadakan tanya jawab dan diskusi. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang pertama itu merancang kegiatan yang lebih banyak pada pembelajaran individual, mementingkan eksperimen langsung oleh siswa dibandingkan demonstrasi, menggunakan media yang langsung digunakan oleh siswa, memberikan tugas pada siswa untuk mempraktek gerakan
psikomotorik yang dicontohkannya. Melibatkan siswa mencari informasi atau narasumber di luar kelas atau sekolah. Melibatkan siswa dalam menyimpulkan informasi pembelajaran. Tantangan: merancang dan mengelola kegiatan eksperimen untuk dilakukan oleh siswa secara individual atau kelompok kecil. Yang kedua, memberikan tugas pada siswa yang membutuhkan narasumber dari luar sekolah. Yang ketiga, membimbing siswa untuk menemukan fakta atau konsep, prinsip, dan generalisasi sendiri. Merancang kegiatan diskusi. Balikan dan penguatan: memberikan jawaban yang benar setiap kali mengajukan pertanyaan pada siswa. Mengoreksi pekerjaan rumah siswa. Memberikan catatan pada hasil kerja siswa. Memberikan lembar jawaban tes pelajaran yang telah dikoreksi disertai skor dan catatan pembelajaran. Mengemukakan peringkat yang diraih oleh siswa. Memberikan hadiah pada siswa yang berhasil. Perbedaan individual, yaitu menentukan penggunaan berbagai metode yang diharapkan dapat melayani kebutuhan siswa sesuai karakteristiknya. Yang kedua, merancang berbagai media dalam penyajian pesan pembelajaran. Yang ketiga, mengenali karakteristik setiap siswa. Yang keempat, memberikan remediasi ataupun pertanyaan kepada siswa yang membutuhkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.